Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih di dunia ruang tanpa batas. Setelah mendapatkan poin pertamanya, Luo Feng ingin memeriksa rumah harta karun ruang tak terbatas. Luo Feng melihat melalui tanda aturan dan mulai memeriksa sumber daya di perbendaraan dan langsung memperoleh akses ke sejumlah besar informasi. Luo Feng memiliki 101 poin dan dapat melihat informasi sumber daya dengan tidak lebih dari 101 poin bonus. Mata Luo Feng berbinar saat dia memeriksanya. Luo Feng pertama-tama melihat informasi warisan. Warisan peringkat pertama, ranah pertama dari 9 alam kehancuran, memerlukan 100 poin hadiah untuk ditukarkan. Ini adalah warisan yang secara teoritis sempurna, yang dapat diakses oleh semua dunia asal, yang sesuai dengan level pertama ranah Raja Dewa. Sebagai warisan tingkat sempurna, sebenarnya mustahil bagi praktisi tingkat Raja Dewa untuk menguasainya sepenuhnya. Tetapi kalaupun bisa mencapai beberapa keberhasilan, itu sudah luar biasa. Peringatan bahaya, ambang batas masuk alam pertama dari 9 alam kehancuran sangat tinggi. Anda harus melampaui kehendak Raja Dewa sebelum dapat mencoba berlatih. Jika tidak, Anda akan berasimilasi dengan asal kehancuran dari dunia asal ini. Apa-apaan ini? Untuk mewarisi teknik di alam Raja Dewa tingkat pertama, seseorang harus melampaui kehendak tingkat Raja Dewa untuk mencoba mempraktikannya. Dan dia juga mengatakan bahwa sebenarnya mustahil untuk mempraktikannya sepenuhnya. Gumam Luo Feng, dia tidak percaya. Inilah yang ditinggalkan Yuan. Yuan berani mengatakan bahwa mustahil bagi seorang Raja Dewa untuk menguasainya sepenuhnya. Dia pasti punya alasan. Dari level pertama saja, persyaratan pikiran dan kemauan sudah cukup untuk memperlihatkan kengerian warisan ini. Apakah melewati semua dunia asal secara teori itu sempurna? Pikir Luo Feng. Dia samar-samar merasakan pesan tersembunyi dalam kata-kata ini. Warisan tingkat kedua, 2 jilid pertama dari tubuh dewa yang tak terhingga, memerlukan 100 poin hadiah untuk ditukarkan. Sesuai dengan tiket kedua Raja Dewa, Luo Feng melihat dengan seksama dan hanya melihat 2 warisan tingkat sempurna. Warisan peringkat ke-6, penjelajah waktu dan ruang, jilid 1, memerlukan 90 poin hadiah untuk ditukarkan. Ini adalah warisan yang secara teoritis sempurna, yang umum untuk semua dunia asal, dan sesuai dengan level pertama dari alam Raja Dewa. Warisan ini sangat sulit untuk dimasuki. Sejauh ini ada lebih dari 10.000 orang yang telah menembusnya, tetapi hanya 3 yang dapat masuk. Ketiganya adalah makhluk yang telah melampaui alam tertinggi Raja Dewa. Pengingat bahaya: 1. Anda harus melampaui kehendak Raja Dewa sebelum Anda dapat mencoba berlatih. Jika tidak, Anda akan tersesat. 2. Anda harus memahami semua cabang Dao Agung asal waktu dan Dao Agung asal ruang sebelum Anda dapat mencoba berlatih. Jika Anda memahaminya dengan paksa, Anda akan menderita malapetaka pemusnahan waktu dan ruang. Jalan ini, perpaduan waktu dan ruang, membutuhkan bakat luar biasa dalam hal waktu dan ruang. Jika tidak, akan ada bencana yang tak ada habisnya. Luo Feng melihatnya dan bergumam, mengapa harus ada masalah yang tak berujung? Ketika peringatan bahaya ini, terutama yang ketiga, tidak jelas, tanpa bakat luar biasa, akan ada masalah yang tak berujung. Tidak heran poin hadiah untuk warisan tingkat sempurna yang sama lebih rendah daripada poin hadiah untuk 9 alam kehancuran. Rasanya tingkat bahayanya jauh lebih tinggi. Warisan yang secara teoritis sempurna ini juga mengatakan bahwa mustahil untuk berlatih sepenuhnya di tingkat Raja Dewa. Jadi siapa yang menciptakannya? Pikir Luo Feng.
Dia samar-samar menebak bahwa itu mungkin keberadaan yang sangat mengerikan yang mencapai alam yang luar biasa dan menciptakan warisan ini. Karena terlalu sempurna, persyaratan dalam semua aspek terlalu tinggi. Luo Feng hanya perlu melihat rumah harta karun itu untuk menyadari perbedaan antara rumah harta karun ruang tak terbatas dan pertukaran warisan kedua negara kuno. Pertukaran warisan kedua negara kuno ditinggalkan oleh kedua leluhur. Dari segi level, warisan kedua negara kuno jauh lebih rendah daripada rumah harta karun ruang tak terbatas ini. Namun, rumah harta karun ruang tak terbatas ini membutuhkan sejumlah besar poin hadiah untuk ditukar, dan poin hadiah juga sangat sulit diperoleh. Mata Luo Feng tiba-tiba berbinar, dan ketika dia melihat ke bawah dengan cepat, dia melihat sebuah warisan yang familiar. Kesengsaraan pertama dari bentuk kehidupan 8 kesengsaraan memerlukan 5 poin hadiah untuk ditebus, yang sesuai dengan tingkat pertama alam Raja Dewa. Jenis warisan ini dibagi menjadi 8 kalpa. Warisan ini relatif mudah dipraktikkan dan merupakan warisan terbaik dari garis keturunan pencerahan. Warisan superior. Luo Feng sudah menemukannya. Warisan yang dikumpulkan di rumah harta karun ini dibagi menjadi 4 jenis: warisan medium, warisan superior, warisan khusus, dan warisan sempurna. Di negara kuno Yanfeng, di antara warisan yang tidak bergantung pada objek eksternal untuk kultivasi, level pertama Raja Dewa dan level pertama bentuk kehidupan 8 kesengsaraan dianggap sebagai level yang paling unggul. Namun di sini itu hanya dianggap superior. Luo Feng belajar untuk waktu yang lama, dengan cermat memahami semua informasi warisan dan juga merangkum beberapa di antaranya. Untuk warisan yang sempurna, ambang batas teoritis untuk mencapai kesempurnaan sangatlah tinggi. Pada kenyataannya, mustahil untuk benar-benar mempraktikannya. Akan sangat menakjubkan jika Anda dapat mempraktikannya, bahkan jika sebagian kecil saja. Warisan khusus memiliki ambang batas yang sangat tinggi, dimungkinkan untuk benar-benar berkultivasi ke tingkat Raja Dewa, tetapi kemungkinannya sangatlah rendah. Mungkin saja tidak ada satupun Raja Dewa di dunia asal yang dapat berkultivasi ke tingkat tinggi. Jarang sekali yang bisa masuk. Warisan unggul adalah warisan yang lebih cocok untuk kelompok orang yang lebih luas. Warisan tingkat menengah, warisan yang biasanya dipraktikkan oleh Raja Dewa. Yang lebih rendah tidak perlu disebutkan. Akhirnya, Luo Feng tertarik pada warisan di ruang harta karun ini, yaitu bab pertama dari bentuk kehidupan dunia yang memerlukan 30 poin hadiah untuk ditukarkan. Itu juga sesuai dengan tingkat pertama di alam Raja Dewa. Untuk mewarisi aliran ini, seseorang perlu mengolah Dao Agung asal mula kehidupan dan Dao Agung asal mula materi. Pengingat, Anda perlu memahami ke-6 cabang asal-usul kehidupan dan 8 cabang asal-usul materi sebelum Anda dapat masuk. Warisan ini diciptakan untuk mengolah tubuh kehidupan Anda sebagai dunia. Bentuk dunia 10 arah yang sedang aku pelajari sekarang mirip dengan warisan ini. Ketiadaan wujud dan ketidaktampakanku dapat menggantikan sebagian kemampuan Dao Agung asal materi. Mungkin aku bisa mencoba berlatih ini, pikir Luo Feng. Dia sangat bersemangat. Ditukar. Setelah pertimbangan sejenak, Luo Feng segera memilih untuk menukarnya dengan warisan khusus ini. Berdengung, banyak informasi yang dikirimkan. Bentuk kehidupan dunia diciptakan oleh seorang teman baik Yuan. Warisan ini dibagi menjadi 3 bab yang sesuai dengan 3 tingkatan konten. Tingkat pertama Raja Dewa, tingkat kedua, dan tingkat tertinggi. Sedangkan untuk tingkat yang lebih tinggi, mereka harus diajarkan secara langsung oleh teman baik Yuan. Ini luar biasa. Begitu Luo Feng menerima warisan, dia dihadapkan pada sejumlah besar informasi. Ini adalah warisan yang istimewa. Luo Feng mendesah diam-diam. Warisan itu terlalu kuat. Meskipun ia memiliki metode transformasi, ia tampak lemah di hadapan Dao asal materi yang lengkap. Luo Feng samar-samar menyadari bahwa jika dia terus menempuh jalan ini, dia akan menemui hambatan besar di masa mendatang.
Pada tahap awal, menggunakan metode transformasi memang dapat memenuhi persyaratan Dao Agung asal mula materi dan dapat mengolah tubuh kehidupan dunia. Tetapi di masa depan, diperkirakan bahwa tubuh kehidupan 8 kesengsaraan dan tubuh kehidupan dunia masih akan digunakan sebagai alat bantu untuk membuka jalanku sendiri, pikir Luo Feng. Kemudian, Luo Feng duduk bersila di hutan dan mulai mempelajari warisan khusus baru ini dengan seksama. Meskipun ruang tanpa batas membimbing mereka yang datang untuk membuka jalan mereka sendiri, Luo Feng sangat jelas bahwa dia hanya berada di alam kekacauan dan bahkan belum benar-benar menguasai satu cabang pun dari asal mula Dao Agung. Kekotoran rohani ini. Setiap reinkarnasi tubuh Luo Feng merasakan polusi spiritual. Itu akibat dari kerusakan parah pada makhluk spiritual di ruang tak terbatas. Segala macam keinginan dan doa dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergema di benak Luo Feng. Di tanah yang berharga dengan ruang tak terbatas ini, kehendak dan makhluk spiritual bertabrakan. Itu menjadi tercemar, lalu pencemarannya terhapus. Inilah sesungguhnya pembersihan jiwa. Senior Yuan benar-benar punya niat baik. Dia membimbing kita untuk membersihkan jiwa dan membuka jalan kita sendiri, gumam Luo Feng. Dia sangat beruntung memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanah yang berharga ini. Mungkin di mata keluarga kerajaan dari 2 negara kuno, kesempatan ini adalah yang paling biasa di antara yang ditinggalkan oleh Yuan. Tetapi Luo Feng merasa bahwa kesempatan ini membuat jalannya ke depan jauh lebih cerah. Hanya berdasarkan kesempatan ini, Luo Feng lebih yakin bahwa ia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di benua asal. Setelah menghapus semua polusi mental, aku merasa bahwa pikiranku lebih halus dan keinginanku lebih padat, pikir Luo Feng. Dia diam-diam terkejut. Ia dapat dengan jelas merasakan peningkatan setelah hanya mencuci wajahnya sekali. Dapat dilihat bahwa efeknya cukup bagus. Ternyata metode pelatihan mental penghancuran besar lebih cocok dipadukan dengan pencerahan pikiran. Kemudian Luo Feng mulai berkonsentrasi untuk memahami warisan khusus yang baru ini. Scene berganti di perbatasan negara kuno Yanfeng, kota Xiangji. Di sebuah ruangan yang tenang di Garnisun, Luo Feng duduk bersila dan menyesap segelas anggur. Gelas anggur itu berisi obat berharga, obat harta karun Sengping yang dibeli khusus oleh Luo Feng untuk membantu latihannya. Setelah meminumnya, Luo Feng merasa jiwanya menjadi lebih dingin dan jernih. Ini layak menjadi warisan istimewa, gumam Luo Feng. Dia menghabiskan puluhan ribu hari untuk mempelajari warisan istimewa bentuk kehidupan dunia ini secara dangkal. Hanya untuk bimbingan dalam pewarisan, 30 poin hadiah ini sangat berharga. Warisan ini dibuat oleh teman baik Yuan. Penciptanya terlalu kuat. Hanya beberapa kata dalam warisan tersebut membuat Luo Feng menyadari beberapa poin penting dari jalur kultivasi. Seperti untuk kehidupan di dalam kandang, ada jalan asal yang bisa jadi rujukan. Jadi kesulitan budidayanya relatif rendah. Namun di luar kandang, kultivasi itu seperti meraba-raba dalam kegelapan, menciptakan jalannya sendiri, sehingga kesulitan kultivasi jauh lebih tinggi. Jadi ketika Anda berada di titik terendah karir Anda perlu meningkatkan pemahaman Anda. Setiap aspek dari seorang praktisi dapat ditingkatkan, dari tubuh, keterampilan tubuh, kebijaksanaan, pemahaman, jiwa, hingga kemauan. Ada metode latihan untuk setiap aspek. Dan pemahaman adalah yang paling ilusif dari semuanya. Luo Feng juga setuju dengan semua hal ini. Namun, semua ini tidak langsung. Seberapa jauh seseorang dapat melangkah di jalan agung tergantung pada pemahamannya. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman Anda? Saya punya metode. Gunakan misteri tingkat rendah untuk menciptakan misteri tingkat tinggi. Luo Feng juga sepenuhnya memahami pikiran sang pencipta. Menurut pencipta, seseorang hendaknya tidak dengan sengaja mencari terobosan ketika berlatih.
Anda perlu terus-menerus menciptakan rahasia tingkat tinggi dari keadaan tingkat rendah. Ciptakan 1, 2, 5, 10. Ketika akumulasi Anda mencapai tingkat yang sangat dalam, bahkan jika Anda tidak dengan sengaja menerobosnya, Anda secara alami akan menerobosnya suatu hari nanti. Saat berlatih di level Raja Dewa, ada panduan yang jelas tentang asal-usulnya. Ini adalah waktu terbaik untuk mengasah pemahaman Anda. Begitu kau melampaui level Raja Dewa, kau akan dipaksa meraba-raba dalam kegelapan. Banyak praktisi yang terbiasa dibimbing oleh jalan agung, tiba-tiba mereka meraba-raba dalam kegelapan dan merasa sulit untuk maju, belum terbebas sepenuhnya dari kurungan. Warisan ini sungguh luar biasa dan memperluas wawasan Luo Feng. Mentalitas Luo Feng telah berubah. Sebelumnya, ia mengambil buah roh kristal Hunyuan dan selalu berhasrat untuk menguasai cabang tertentu dari jalan tersebut dan ingin menerobos ke alam baru. Sekarang, tampaknya hal mendasar adalah menumbuhkan kemampuan untuk menjelajah dalam kegelapan dan menumbuhkan pemahaman. Kemajuan tiba-tiba dari alam Dao Agung adalah masalah membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya. Kemajuanku dalam kultivasi sudah sangat cepat, jadi tidak perlu terburu-buru. Saya mencoba menggunakan misteri Dao Agung di level alam kekacauan untuk menciptakan metode rahasia level Raja Dewa. Luo Feng berpikir bahwa mereka yang mencapai transenden alam kekacauan dengan menciptakan metode rahasia mereka sendiri adalah orang-orang kuat semacam ini. Saya juga bisa mempelajari materi makhluk garis keturunan Hunyuan dan bentuk kehidupan mereka. Setelah itu, Luo Feng segera memiliki klon yang melewati pintu masuk dunia yang tertekan dan menuju ke dunia yang tertekan. Dunia yang dijaga ini disebut Xiangji. Ada banyak makhluk tingkat kekacauan dengan garis keturunan Hunyuan yang bereproduksi. Saat ini, ada makhluk besar bagaikan patung batu tengah berbaring di sana. Napasnya menimbulkan badai, garis tubuhnya ramping, dan kuku-kukunya yang besar tengah berbaring di sana dengan kepalanya bersandar pada kuku-kuku tersebut. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam muncul di dekatnya. Makhluk besar itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Luo Feng dengan pupil kuningnya. Makhluk besar itu menatap Luo Feng dengan ketakutan dan permusuhan. "Pembajak, apa yang kau lakukan di dunia kami? Pergi dari sini!" Selama masa pertumbuhannya, para pembajak sering memasuki dunia ini dan terkadang beberapa makhluk dengan garis keturunan Hunyuan dibawa pergi dan tidak pernah kembali. Ledakan, Luo Feng mengulurkan tangannya dan 1 miliar sungai hitam mengalir keluar, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang mencengkram leher makhluk besar itu. Dia langsung mengangkat makhluk besar itu. "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" Makhluk besar itu panik. Dia menatap Luo Feng. "Apakah kau akan membawaku pergi? Aku tahu bahwa kalian para praktisi selalu membawa pergi sekelompok makhluk garis keturunan Hunyuan. Apakah mereka semua sudah mati?" Fakta ini benar. Makhluk dengan garis keturunan Hunyuan yang diambil akan mengalami pemurnian garis keturunan lagi dan lagi sampai mereka mati total. Saat ini, tangan sungai hitam besar Luo Feng menjepit leher makhluk besar itu dan berkata dengan santai, "Aku perlu mengambil beberapa makhluk dari garis keturunan Hunyuan untuk dibawa pergi. Namun, selama kamu memberiku beberapa bahan tubuh, aku bisa membiarkanmu pergi. Apakah kau akan melepaskanku jika aku memberimu beberapa bahan?" kata makhluk besar itu. Saat lehernya dijekik, dia dapat merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka. Perbedaan yang membuat mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. "Ya, beberapa bahan. Tapi kau harus berjanji tidak akan menghancurkan bahan-bahan ini sesuka hati. Jika kau menghancurkan bahan-bahan itu, aku sendiri yang akan membawamu pergi," kata Luo Feng. "Baiklah, aku akan memberikannya padamu," kata makhluk besar itu. Menghadapi kesenjangan kekuatan, makhluk besar itu menundukkan kepalanya dengan patuh. "Bagus sekali," Luo Feng mengangguk puas. "Aku akan memilih beberapa bahan." Berdasarkan permintaan Luo Feng,
sebilah cakar makhluk besar ini memotong selaput kulit, memotong kecil tulang, dan sedikit darah. Meskipun ada banyak kategorinya, jumlah totalnya sangat kecil. Makhluk besar itu dapat pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa napas saja. Kau biarkan aku pergi hanya dengan sedikit bahan ini, pikir makhluk besar itu, yang diam-diam merasa beruntung. Luo Feng mulai sering mengumpulkan beberapa material di dunia Xiangji. Sejak saat itu, Luo Feng mulai sering mengumpulkan beberapa material di dunia Xiangji. Bagi negara kuno Yanfeng, selama makhluk-makhluk garis keturunan Hunyuan ini tidak terbunuh dan ekstraksi garis keturunan Hunyuan tidak tertunda, negara kuno Yanfeng tidak akan peduli bahkan jika mereka dipukuli dengan keras. Dunia luar mengira bahwa Luo He yang menciptakan metode rahasianya sendiri untuk menjadi orang pertama di transenden alam kekacauan dengan kekuatannya akan membangkitkan beberapa gelombang dan mendapatkan cukup banyak keuntungan untuk dirinya sendiri. Namun yang mengejutkan mereka bahwa Luo He menjadi sangat rendah hati. Dia tidak menerima misi apapun dan tidak terlibat dalam pertikaian apapun. Bahkan di kota Huyang, kota Xiangji, dan ibu kota Chu, hanya sedikit praktisi yang dapat mengunjungi dan melihat Luo He. Dalam sekejap mata, 100 abad telah berlalu sejak Luo Feng menjaga kota Xiangji. Di negara kuno Guntur, kota Suizhan adalah kota milik Suizhanjin, transenden alam kekacauan baru di negara kuno Guntur. Suizhanjin sebagai transenden alam kekacauan yang telah sepenuhnya bergabung dengan bangsa Guntur kuno, secara alami diberikan sebuah kota. Garis keturunan Hunyuan memang penuh dengan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Betapa gunung itu berada di ruangan yang sunyi, dia masih tampak biasa. Auranya benar-benar terkendali. Garis keturunan Hunyuan seperti harta karun rahasia senjata yang paling sempurna, yang berisi materi Dao yang tak ada habisnya. Suizhan juga terus mempelajari komposisi garis keturunan Hunyuan dan misteri Dao Agung yang terkandung di dalamnya. Dalam proses memanfaatkan potensi garis keturunannya, tingkat penguasaannya perlahan meningkat dan dia secara alami mencapai keadaan transenden di alam kekacauan. Saya berhubungan dengan garis keturunan Hunyuan yang paling lemah. Sisa keinginan ini agak merepotkan. Saya hanya berhubungan dengan garis keturunan Hunyuan yang paling lemah. Namun sisa keinginan ini masih agak merepotkan. Ada cahaya merah samar di mata petapa itu. Lalu dia menekannya. Keinginan ini bisa ditekan, tetapi tidak bisa dihapus, kata Suizhan Ke. Sang petapa tiba-tiba membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah token bulat. Ini informasi terbaru dari Raja Si. Tiba-tiba sebuah informasi datang. Musuh Suizhan Ke, 3 raja kerajaan Si, dipimpin oleh Raja Tiankun, yang juga merupakan raja kerajaan Si yang sebenarnya. Di mata Suizhan Ke, muridnya Luo Feng sangat berbakat, dan 2 raja lainnya bukanlah ancaman besar, dan tidak akan sulit untuk menyingkirkan mereka di masa depan. Namun, pemimpinnya Raja Tiankun agak merepotkan. Bagaimanapun juga, Raja Tiankun adalah raja dewa tingkat kedua. Bahkan jika seorang kaisar mengambil tindakan, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat membunuhnya sepenuhnya. Kebencian petapa gunung terhadap mereka telah lama tertanam dalam jiwanya. Klan dan istrinya terlalu lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan seni rahasia reinkarnasi, sehingga mereka ditakdirkan untuk mati sepenuhnya. Dia secara alami ingin membalas dendam. Raja Si bersama dengan banyak teman baiknya menyiapkan penyergapan di tanah berharga Tiane dan mengepung Raja Yu. Di bawah tekanan, Raja Yu mengambil inisiatif untuk menyelam ke bagian terdalam Tiane. Raja Yu dalam bahaya kehilangan tubuh aslinya. Informasi ini membuat wajah Suizhan Ke sedikit berubah. Raja Si dan Raja Yu selalu memiliki konflik besar, dan kali ini Raja Yu mengalami kemunduran besar. Raja Yu juga beralih untuk mengolah garis keturunan Hunyuan, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam tubuhnya. Jika tubuh aslinya mati, dalam waktu singkat, kekuatannya akan sangat rusak, pikir Suizhan Ke. Situasi di negara Si dan Yu mungkin akan berubah total.
Sui Sanke sedikit khawatir. Dilihat dari banyaknya tindakan penguasa Xi, dia pasti telah menggabungkan kekuatan besar untuk diam-diam mengumpulkan beberapa raja dewa di tingkat kedua untuk bertindak bersama lagi. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan Sui Sanke, semakin ia menyadari betapa sulitnya untuk membalas dendam. Aku tidak tahu bagaimana keadaan muridku sekarang. Sui Sanke mengerti bahwa tidak ada harapan baginya untuk mengandalkan dirinya sendiri. Satu-satunya harapannya masih pada muridnya. Miniatur alam semesta dan tubuh dewa muridku lebih besar daripada yang ada dalam sejarah benua asal. Dia mampu menguasai seni elemental saat dia masih muda. Setelah berada di benua asal selama puluhan abad, dia adalah orang nomor satu di alam kekacauan. Tetapi saya tidak memiliki informasi apapun dalam 100 tahun terakhir. Sui Sanke tidak tahu banyak tentang situasi Luo Feng, dan dia tidak punya rencana untuk bertemu Luo Feng. Dalam rencananya, waktu bagi mereka untuk saling bertemu akan tiba ketika kekuatan Luo Feng setidaknya sama besar dengan Raja Tiankun. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Maaf ya, akhir-akhir ini aku nggak up karena lagi sibuk banget. Banyak banget kegiatan gue sekarang. Terus ini novel agak kacau ya. Untuk pemahaman di bab-bab ini pusing banget aku, gak ngerti maksudnya ini novel. Semoga kalian paham saja. Udah aku coba rangkum sebisa yang aku bisa. Oke?